Oke, dari sisi support resisten, dari sisi retracement, dari sisi range-nya kita sudah lihat semuanya. Kemudian kita masih pada posisi teknikal ya, pada posisi candlestick-nya. Maka yang kita lihat ya, dari struktur candle yang ada, dari rangkaian candle yang terbentuk, dari candle yang terbentuk itu nanti akan membentuk satu rangkaian. Jadi candle 1, candle 2, candle 3 dan seterusnya akan membentuk satu rangkaian ya, dimana rangkaian ini nanti akan membentuk satu baris. Apakah baris itu naik atau baris itu turun? Nah, baris naik nanti mengarah pada tren naik, baris turun mengarah pada tren turun. Dari baris inilah nanti kita akan menemukan tren. Dari baris inilah kita akan menemukan tren, atau setidaknya struktur marketnya atau struktur pasar ini mengarah pada kecenderungan kemana dia lebih dominan. Nah, tren ini kita bisa lihat ketika sudah mulai terbentuk dua puncak, dua lembah. Tren naik itu minimal terbentuk dua puncak dan dua lembah di sana. Ini puncak, ini lembah, ini lembah. Disebut dengan tren, dia mulai menuju satu tren, satu arah, maka pastikan dilihat di situ struktur sudah mulai terbentuk ya, struktur market yang mengarah ke atas, berarti high dan low-nya menuju ke atas, atau swing high, swing low-nya, ini swing high-nya menuju ke atas, swing low-nya menuju ke atas. Swing ini adalah ayunan di mana ketika dia naik terhenti turun. Ya, ketika dia turun terhenti naik, maka inilah disebut dengan swing. Ya, ayunan yang signifikan ya. Kalau dia arahnya ke bawah, perhatikan dua puncak, dua lembah yang menuju ke bawah. Ini 1, 2, puncak, puncak, lembah, lembah. Dua puncak yang menuju ke bawah, maka ini disebut dengan tren turun. Jadi tugas kita nanti juga mencari kecenderungan ini kemana. Kemudian polanya, strukturnya minimal terbentuk dua puncak, dua lembah yang menuju ke satu arah. Gampangnya tren ini kalau dia naik seperti hanya huruf M yang miring ke atas. Ini tren naik. Kalau tren turun, dia hurufnya W menuju miring ke atas, ke bawah, sorry. Oke, saya coba kasih contohnya. Ketika kita jeli melihatnya, peluang itu sangat-sangat mudah sekali kita dapatkan. Oke, mungkin belum hari ini, nanti hari ini kita akan susul ya. Kita lihat sebelumnya ya. Oke, contoh misalkan ini datar. Jadi kalau datar tidak ada tren, di mana kita memulai menarik garis ya. Karena ini sudah mulai bergerak naik, maka terendahnya kita tarik dari sini. Karena sudah break di sini. Nah, nanti begini, kalau sudah mulai naik, maka harus punya gambaran kita. Harus kita punya gambaran. Naik, berarti dia koreksi. Koreksi ini kalau dia lebih tinggi dari low-nya, berarti lebih condong ke atas. Tergantung nanti bentuk berikutnya. Ini naik sejauh mana? Apakah hanya terhenti sampai di sini, atau dia break lebih tinggi sehingga membentuk swing high yang baru? Sehingga kalau sudah membentuk swing high yang baru, kita tinggal menunggu koreksi. Nah, setelah itu baru kita masuk posisi buy di sini. Inilah posisi-posisi yang sangat potensial menguntungkan. Satu, kita tidak melawan arah trennya ke atas. Yang kedua, kita mendapatkan peluang setelah terkoreksi. Oke, kita lihat. Ini datar naik, kemudian agak ke bawah. Nah, jadi datar itu bisa juga koreksi itu tidak harus begini. Bisa juga seperti ini, bisa juga begini. Yang jelas karena di sini ada area supportnya, maka kita bisa ilustrasikan begini. Tapi ternyata hanya sampai di sini. Oke. Jadi hitungannya dihitung begini. Kalau dia naik, ini satu di sini. Naik satu. Kemudian koreksi, dihitung 2. Setelah koreksi kembali naik lagi, maka ini menjadi dihitung 3 ya. Kemudian koreksi turun 4. Jadi ketika sudah 4 tidak mampu menembus level berikutnya dan mulai memantul, disitulah titik entry yang paling tepat untuk mengikuti
trend atau follow the trendnya. Sehingga kalau satu terbentuk, ini anggap saja ini satu di sini. Oke, kemudian turun, ini koreksi, kita hitung sebagai 2. Jadi yang kita lihat adalah historinya, ya, sebelumnya. Kemudian kita tarik ke atas, ya. Kenapa tidak di sini? Karena di sini datar, tidak membentuk high yang baru, high yang baru di sini. Nah, kalau dia nanti ada naik lagi, berarti kita ambil yang di atasnya lagi. Nah, ternyata di sini. Maka sudah terbentuk 1, 2, 3 break, 4 koreksi. Yang kelimanya dia akan cenderung kuat naik. Jadi tinggal menunggu konfirmasi di sini. Maka ini 1, 2, 3-nya di sini. 3-nya di sini. Kemudian 4-nya koreksi. Koreksi itu bisa sampai sini, bisa tengahnya. Koreksi. Sebelum ada tanda dia akan naik, maka kita harus bersabar menunggu petunjuk berikutnya. Sampai ada petunjuk naik warna hijau. Nah, kalau sudah petunjuk hijau, maka hijau ini harus signifikan pengaruhnya, bukan terlalu kecil. Kalau cuma kecil, ya belum ada setengah dari body yang ini, maka masih belum kuat. Cuma ini sudah mengindikasikan akan kembali naik, Yang jelas sudah terpenuhi 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat di sini. Yang keempatnya, berikutnya akan bergerak naik. Nah, karena ini sudah cukup malam, bisa juga nanti berikutnya di hari berikutnya, karena ini selesai. Nah, hari berikutnya baru naiknya. Artinya naik seberapa itu ketika kita entry di sana, misalkan begini sudah terbentuk, atau di sini kita mengambilnya sudah ada konfirmasi, misalkan di sini. Ya, 2 hijau ini kalau kita gabung sudah lebih dari setengah dari merah, maka kita bisa entry di sini. Andaikan ini tidak pagi, ya, karena ini sudah cukup larut, maka tidak bisa kita gunakan, ya. Kita gunakan yang hari berikutnya. Kita bisa menggunakan di sini. Kita bisa menempatkan posisi buy di sini. Targetnya di mana? Ambil support atau resisten yang terdekat. Kemudian kita hitung, kalau sudah ribuan jangan. Nah, kalau sudah 500 sampai 700 masih masuk akal, realistis di sana. Jadi kita targetkan di situ. 1 selesai, terbentuk lagi sudah selesai, berarti ini satu struktur sudah selesai terbentuk. Kemudian kalau dia sudah mulai berbalik lagi, maka dihitung yang baru nanti, ya, dihitung baru di sini. Ya, kita menghitung baru, trennya turun, kemudian nanti sama. Jadi ilustrasinya dalam benak kita harus sudah meraba, naik, koreksi, kemudian turun lebih rendah dari support, kemudian terkoreksi kembali. Minimal ada gambaran dalam benak kita, kira-kira seperti itu. Kalau itu tidak terpenuhi, berarti belum ada trennya. Oke, tinggal turunnya. Apakah dia melebihi ini apa enggak? Kita lihat. Nah, belum melebihi, berarti belum ada struktur baru. Akhirnya jadi naik. Maka ini kalau sudah naik, yang sebelah kiri tidak berlaku. Akhirnya berlaku di sini mulainya. Mulai tarik ke sini. Nanti bisa jadi struktur yang baru lagi. Naik, koreksi turun, break resistennya, kemudian koreksi atau retest, kembali naik lagi. Kita coba lihat, naik kemudian turun, apakah break di atas? Nah, sekarang break di atas, naik lagi. Sudah terpenuhi, kurang satu lagi, koreksi turun. Nah, setelah terbentuk hijau, maka ini akan kembali naik. Nah, minimal harus kita membuat satu rangkaian dulu. Apakah bisa diterapkan di time frame M15? Bisa, sangat bisa. Caranya bagaimana? Ya sama begini, pokoknya sama saja. Di M15 hanya bedanya targetnya nanti diturunkan, ya, jangan sama dengan di H1. Kalau H1 500-600, di M15 ya ambil 200-300 sudah cukup dulu. Caranya sama, metodenya sama. Di time frame D1, W1 pun sama, yang membedakan nanti adalah waktunya. Kalau D1, W1 waktunya lebih panjang, tentu tidak bisa menunggu 1 hari, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Kalau kita menggunakan M15, ya waktunya lebih cepat, targetnya dikurangi,
karena pergerakan lebih cepat di sana. Akan selalu begini nanti ya. Suatu saat kalau kita betul-betul sudah menguasai begini, tentu untuk mendapatkan posisi yang potensial profit sangat mudah sekali. Kalau sudah terbentuk sampai di sini selesai, ini 1, 2, 3, 4 kemudian naik lagi, ini selesai. Nanti kalau dia turun lagi bisa berubah tren lagi. Ya, nanti juga sama. Kita ilustrasikan dulu dia turun, apakah turunnya nanti membentuk pola yang baru, kita akan lihat. Turun, apakah dia nanti naik lagi, kemudian koreksi turun. Nah, nanti selalu kita perhatikan di sini. Ini high, ini high. Ini low, ini low. Jadi low-nya menuju ke bawah. Begitu sudah kita harus perhatikan. Kenapa ini tidak mengambil di sini? Karena ini datar, tidak perlu. Nah, kita cari yang lebih tinggi di sini. Coba perhatikan nanti akan koreksi. Kalau dia mulai turun akan koreksi begini. Kemudian akan naik lagi. Nah, sekarang bukan turun, bukan naik lagi tapi koreksi begini. Sama datar sebelah kanan. Nah, akhirnya sampai di sini. Karena di sini belum ada petunjuk, dia hanya satu kali. Jadi memulainya dari sini. Mulainya dari sini karena dari tren naik sudah selesai, sekarang mulai turun. Nah, ini datar, yang sebelah kanannya datar tidak bisa kita gunakan, maka terakhir di sini. Oke, perhatikan nanti ya. Satu sudah mulai turun, nanti akan koreksi. Yang penting naiknya tidak lebih tinggi dari sini. Kemudian turun lagi, nanti maka harus betul-betul kita membuat satu rangkaian begini. Dalam oret-oretan kita itu harus ada gambaran. Nanti begini. Selanjutnya, nah selanjutnya akan turun dengan kuat. Saat inilah, disinilah nanti kita entry yang paling potensial. Bukan berarti sebelumnya tidak bisa, boleh saja. Bahkan kita juga bisa entry di sini, sell, bisa entry koreksi di sini buy, boleh saja. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita masuk ke tahap trigger atau ciri-ciri entry.